Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya saudara berada dalam perlindungan Tuhan dan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini kita akan mempelajari bersama-sama sehubungan apakah kira-kira orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang yang telah diselamatkan dari hukuman yang kekal, apakah dia tidak bisa berbuat dosa ataukah dia masih bisa berbuat dosa. Malam hari ini kita akan mempelajari bersama-sama dengan tema yaitu akibat dosa yang disembunyikan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami waktu di tengah-tengah mungkin banyaknya kesibukan yang kami kerjakan dalam sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkemurahan memakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, agar kiranya lewat mulut dan bibir hamba-Mu keluar perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pengertian yang benar itu dapat disampaikan kepada seluruh, yaitu saudara-saudari kami yang menyaksikan tayangan ini. Kami berharap akan kemurahan Tuhan, di mana Roh Kudus juga yang akan bekerja di antara mereka yang akan menyaksikan tayangan ini, supaya mereka pun dapat mengerti kebenaran dan mereka memegang kebenaran dan hidup dalam kebenaran firman. Kami bersyukur dan kami bersama-sama siap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-12. Kitab 2 Samuel pasal 12 kita akan membaca malam hari ini mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-25 supaya kita dapat memahami konteks yang ada di dalamnya. Saya ulangi kembali, kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Seperti biasa, kita akan membaca ayat ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, lalu saudara-saudari sekalian membacakan ayat yang genap. Demikian sampai ayat yang ke-25. Saya mulai. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah aku berikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuan. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku
dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yehija oleh karena Tuhan. Baik, terima kasih buat kebersamaan kita dalam membacakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam konteks yang telah kita baca tadi, maka di sini kita dapat mengerti siapakah Daud. Daud adalah seorang raja yang diangkat oleh Tuhan sendiri. Sebab sebelum Daud ada satu raja yang juga dipilih oleh Tuhan, namun raja yang pertama itu tidak setia kepada Tuhan. Dan raja yang pertama itu bernama Saul dari suku Benyamin, dan raja ini 2 kali dia melawan perintah Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menolak dia menjadi raja. Dan Tuhan mempersiapkan Daud yang pada saat itu masih muda belia, di mana Daud pada saat dipanggil oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan menjadi raja, dia sedang mengembalakan kambing domba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkemurahan mengangkat Daud akhirnya menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan kalau kita memperhatikan, tidak gampang sebenarnya bagi Daud untuk dia bisa naik tahta, sebab lebih kurang yaitu umur 15 tahun, maka dia dipanggil dan dia diurapi. Kapankah dia menjadi seorang raja? Yaitu 15 tahun kemudian. Umur 30 tahun dia diurapi menjadi seorang raja,
yaitu di Hebron dia memerintah lebih kurang, yaitu 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem dia memerintah, yaitu selama 33 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Daud adalah seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah seorang raja yang memang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga dari pengalaman demi pengalaman, Daud bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Sebab ketika dia masih muda belia, maka ketika dia mengembalakan kambing domba, dia pernah membunuh singa, dia juga pernah membunuh beruang. Maka Tuhan mengangkatkan dia, maka dia juga berhasil membunuh, yaitu seorang dari keturunan raksasa yang bernama Goliat. Dan ini semua dikerjakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita memperhatikan ketika Daud dia memerintah lebih kurang 40 tahun di tanah Israel, kita memperhatikan setengah dari pemerintahannya dia di mana benar-benar yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Tetapi 20 tahun dari pemerintahannya kemudian, di situ dia menanggung akibat daripada kesalahan yang pernah dia buat. Lalu kalau kita memperhatikan di sini, Daud dia melakukan suatu kejahatan. Kejahatan apakah yang dilakukan oleh Daud? Yaitu Daud mengingini, yaitu seorang perempuan yang bernama Batseba. Batseba ini adalah istri Uria orang Het. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah karena Daud tidak punya istri maka dia mengingini istri orang lain? Tidak, sudah banyak istrinya. Tapi inilah namanya dosa. Ya. Itulah sebabnya Tuhan sangat marah kepada dia. Ketika dia berdosa, ini dilakukannya diam-diam. Tidak ada orang yang mengetahui akan hal itu. Ketika dia memanggil Batseba dan dia melakukan hubungan suami istri dengan Batseba, juga tidak ada yang tahu. Lalu dia berusaha menutupi dosanya dengan cara bagaimana? Sebab beberapa bulan kemudian Batseba mengirimkan pesan kepada raja bahwa dia hamil. Itulah sebabnya raja jantungan mendengar itu. Maka bagaimana sikapnya? Dia berusaha menutupi dosanya, kesalahannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dipanggilnya Uria dari medan perang. Supaya Uria balik ke rumah dan Uria tidur dengan istrinya sehingga tidak ketahuan bahwa Batseba itu sudah hamil oleh karena laki-laki lain. Tetapi kalau kita memperhatikan, Uria bukanlah seorang prajurit yang biasa. Dia adalah seorang prajurit yang sangat setia kepada Daud. Ketika dia dipanggil dan diajak makan bersama dan dia disuruh pulang ke rumah, dia tidak mau. Mengapa? Karena dia berkata bahwa Yoab dengan seluruh prajurit tinggal di kemah. Masakan aku pulang ke rumah dan aku enak-enak tidur dengan istriku, katanya. Dia adalah Uria adalah seorang prajurit yang sangat setia. Namun oleh karena dosa yang telah dibuat oleh Raja Daud, dia tidak tahu lagi. Sehingga dia berusaha menutupi dosanya dengan cara apa? Bagaimana supaya tidak ketahuan Uria ini harus pulang ke rumah. Akhirnya kedua kalinya dipanggilnya lagi, makan bersama, dihidangkan anggur yang terbaik, sehingga akhirnya Uria pada saat itu mabuk. Ternyata Uria dalam keadaan dia mabuk juga dia tidak pulang ke rumah. Lalu bagaimana? Dia tetap tidur di antara penunggu-penunggu pintu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Uria adalah seorang prajurit yang sangat setia kepada Daud. Dan kita melihat ternyata Daud sudah kehilangan akal sehat. Mengapa? Ini adalah akibat daripada dosanya. Sehingga prajurit yang sangat setia pun mau dibunuhnya.
Maka akhirnya dia berpikir bagaimana cara supaya jangan ketahuan dosaku. Tidak ada lagi jalan lain, Uria harus dibunuh. Maka Raja Daud menuliskan surat dan mengirimkannya melalui Uria dan memberikannya kepada Yoab. Bisa kita bayangkan, itu adalah surat yang dibawanya yang menyatakan supaya dia dibunuh. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Batseba istri Uria diambil akhirnya oleh Daud menjadi istrinya. Dan beberapa bulan kemudian, kita katakan secara umum lebih kurang 9 bulan, akhirnya Batseba melahirkan anak laki-laki. Tetapi kalau kita melihat, Tuhan melihat ini adalah satu kekejaman yang luar biasa. Tuhan melihat ini adalah satu penghinaan terhadap Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang sudah mengangkatkan Daud menjadi seorang raja. Dan Tuhan jugalah yang telah melepaskan Daud dari tangan Raja Saul yang kerap kali berusaha membunuh dia. Dan semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan yang melindungi dia. Lalu kalau kita memperhatikan lagi, Tuhan menyingkirkan Raja Saul dan mengangkatkan Daud menggantikan posisinya sebagai raja. Maka Tuhan memberikan harta kepada Daud. Tuhan juga memberikan istri-istri dari Raja Saul, yaitu gundik-gundiknya kepada Daud. Dan Tuhan berkata, kalau kurang, apa yang masih kurang, Tuhan akan berikan ini atau itu, apa itu yang kurang. Jadi dosa yang diperbuat oleh Daud ini merupakan satu penghinaan terhadap Tuhan. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, dia dari versi NIV, dia menuliskan di situ dalam ayat yang ke-9, mengapa engkau menghina firman Tuhan? Menghina firman Tuhan sama dengan menghina Tuhan. Maka dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia, langsung diterjemahkannya menghina Tuhan. Karena menghina firman Tuhan, apa maksudnya menghina di sini? Bukan Daud, yaitu seperti melontarkan kata-kata yang melawan firman Tuhan, tidak. Tapi lewat sikap hidupnya, dia meremehkan firman Tuhan. Lewat sikap hidupnya, dia sedang menyatakan bahwa firman Tuhan itu tidak berlaku. Ini namanya menghina. Lalu kalau kita memperhatikan di sini, apa yang dilakukan oleh Daud, ini adalah satu kejahatan yang besar di mata Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa Daud menghina Tuhan. Bahkan Daud sangat menista nama Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan berkuasa memberikan apapun kepadanya, tapi dia mengambil secara tidak halal. Istri orang diambilnya, suaminya dibunuhnya dengan siasat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara yang hari ini menyaksikan tayangan ini. Apakah saudara juga ada yang menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan? Ataukah saudara juga sedang selama ini menghina Tuhan dengan dosa perzinahan yang ditutupi sedemikian rapat? Mungkin banyak juga di antara pemuda-pemudi yang berusaha menutupi dosanya dengan menonton film-film porno. Setelah saudara diselamatkan, setelah saudara mengaku saudara percaya, mungkin saja saudara kembali kepada dosa yang pernah saudara lakukan sebelumnya. Mungkin saja saudara terlibat dengan pergaulan bebas. Tapi malam hari ini melalui kisah Daud, kita diarahkan oleh Tuhan, dinasihati, ditegur oleh Tuhan. Apabila ada dosa yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, bertobatlah sebelum hukuman turun. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang kita pikirkan pun Tuhan sudah tahu. Bagaimana mungkin kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan? Karena di mata Tuhan semuanya terbuka ataupun telanjang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibat daripada dosa yang disembunyikan oleh Daud, apakah yang terjadi? Dengan diri Daud sendiri, ternyata dia menuliskan lewat Mazmur pasal 32 bahwa tulang-tulangnya menjadi lesu dan setiap hari dia mengeluh.
dia merasakan tangan Tuhan menekan dia dengan sangat berat. Sebelum dia memberitahukan dosanya, sebelum dia berterus terang kepada Tuhan, dia capek. Orang yang telah diselamatkan, apabila dia melakukan dosa, pasti dia capek. Dia tidak bisa menikmati firman Tuhan seperti yang pernah dia nikmati. Dia tidak bisa lagi berdoa menikmati kehadiran Tuhan dalam berdoa ketika ada dosa yang disembunyikan. Dia tidak bisa lagi menikmati pujian yang dia nyanyikan. Dan dia merasakan bahwa ada jurang pemisah antara dia dengan Tuhan. Ada jarak yang sangat jauh antara dia dengan Tuhan. Orang yang telah diselamatkan, apabila dia menyembunyikan diri, menyembunyikan dosanya, maka itu berdampak kepada kerohaniannya. Pasti kerohaniannya akan drastis menurun. Maka apapun yang dia perbuat, itu hasilnya di mata Tuhan nol. Maka Tuhan datang mengutus Nabi Natan, dan Nabi Natan berbicara kepada Daud dengan penuh hikmat. Maka Nabi Natan memberi, yaitu satu kisah yang sebenarnya ini bukan kisah nyata, tapi Nabi Natan membuat yaitu contoh ini supaya Daud itu memahami. Lalu ternyata kalau kita memperhatikan, Nabi Natan memberikan yaitu satu perumpamaan bahwa ada orang yang kaya memiliki banyak harta, kambing domba, lembu sapi, lalu ada si miskin yang tidak punya apa-apa selain daripada domba betina yang sangat dia kasihi, seperti anaknya sendiri. Dia makan, dia minum dari pialanya seperti anaknya sendiri. Lalu ternyata karena orang kaya datang tamunya, maka orang kaya ini sayang rasanya mengambil kambing dombanya, maka diambilnya lah yaitu domba dari orang si miskin ini, dimasaknya lalu dihidangkannya kepada pada tamunya itu. Ketika Daud mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Natan, bagaimana sikapnya? Wow, dia langsung marah. Dia langsung marah. Dan dia berkata apa tentang orang kaya itu? Bahwa demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dari ayat yang kelima. Maka dia berkata, demi Tuhan yang hidup, dia masih bisa mengucapkan demi Tuhan yang hidup. Seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah tidak terjadi permasalahan apapun. Betapa pintarnya Daud menutupi kesalahannya. Betapa rapinya Daud menutupi dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kalau kita memperhatikan di sini, Nabi Natan berkata, engkaulah orang itu. Ya. Lalu lewat peristiwa ini kita dapat belajar begitu gampangnya kita bisa melihat kesalahan orang. Begitu gampangnya kita bisa menilai dosa orang. Tapi seringkali terhadap diri kita, kita tidak berkaca dan kita tidak melihat kesalahan kita. Sehingga waktu Daud mendengar bahwa ada orang yang melakukan setega itu, tidak mengenal belas kasihan, dia langsung marah. Bahkan dia berkata, orang itu harus dihukum mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali juga dalam hidup ini kita memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh Daud, di mana dia masih menyembunyikan dosanya dan dia gampang melihat dosa orang lain, seolah-olah dia tidak berdosa. Maka kalau kita melihat di sini, ini menjadi pelajaran secara khusus bagi kita tentunya yang hidup pada zaman sekarang, supaya kita belajar melihat yaitu apakah kita melakukan dosa atau tidak, ataupun kita harus peka yaitu terhadap kebenaran firman.
dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat di sini akibat daripada dosa yang disembunyikan oleh Daud. Itu bukan hanya berakibat kepada dirinya, tetapi bagaimana? Berakibat kepada keturunannya. Namun ada satu hal yang saya memperhatikan dari Daud, ini harus kita teladani. Yaitu apa? Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak marah. Ketika dia dinasihati oleh Nabi Nathan, dia tidak mengamuk. Seperti yang pernah dilakukan oleh seorang raja dari garis keturunan Daud juga kelak, yang bernama Raja Asa. Ketika Nabi memperingati dia langsung marah. Dia tidak bisa menerima teguran Nabi itu. Sehingga akhirnya Raja Asa memasukkan Nabi itu ke dalam penjara. Tetapi Raja Daud tidaklah demikian. Ketika dia ditegur oleh Nabi, dia akhirnya berkata apa? Kalau kita melihat dari ayat yang ke-13, Daud berkata kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Raja sebelum Raja Daud, raja pertama, yaitu Raja Saul, 2 kali mengucapkan kalimat ini juga. Tetapi dia tidak diampuni. Kok bisa? Permasalahannya, kalau kita mundur ke belakang, dalam pasal-pasal sebelumnya, Raja Saul mengakui dia berdosa di hadapan Tuhan, tetapi muncul kalimat belakangnya, tetapi dia tidak tulus mengakui dosanya. Maka dia berkata apa? Raja Saul berkata apa? Tetapi karena rakyat menginginkan hal itu, akhirnya aku mengabulkan permintaan mereka. Orang yang sadar dia adalah orang yang berdosa, dia tidak akan menyalahkan si A, si B. Tetapi orang yang sadar dia adalah orang yang berdosa, dia akan berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tanpa menyalahkan siapapun. Dia akan melihat dosanya sendiri. Kiranya sifat yang demikian ada dalam diri kita. Sifat ini harus ada dalam diri kita. Ketika kita ditegur oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa kita, jangan kita marah. Apalagi menyalahkan si A dan si B, itu tidak benar. Itu adalah pertobatan yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita melihat akibat daripada dosa yang disembunyikan oleh Daud. Apakah akibatnya? Tadi kita sudah melihat berdampak kepada dirinya. Akibatnya pertama terhadap dirinya. Lalu yang kedua, kalau kita melihat akibat dosa yang disembunyikannya, maka Tuhan di sini dari ayat yang ke-10 mengatakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Lalu akibatnya sekarang bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud sampai selamanya. Mengapa? Karena dia telah membunuh Uria melalui pedang Bani Ammon. Maka sekarang Tuhan menghukum keturunannya bahwa pedang tidak akan lagi lepas dari keturunannya, melainkan keturunan dari Daud ini, anak-anaknya nanti akan mati dibunuh dengan pedang. Lalu apakah hal ini terjadi? Iya. Anak yang pertama yang dibunuh setelah peristiwa ini nanti, pasal 13, yaitu bernama Amnon, anak tertua daripada Raja Daud. Mengapa dia dibunuh? Karena dia memperkosa adiknya sendiri yang bernama Tamar. Lalu Tamar mempunyai abang yang bernama, kakak yang bernama Absalom. Dia dendam. Maka dia sudah merencanakan pembunuhan terhadap Amnon. Maka akhirnya Amnon dibunuh, anak yang pertama mati. Lalu yang kedua, Absalom. Dia juga nanti dibunuh oleh panglima perang Yoab. Lalu yang ketiga,
dirinya menjadi raja, di mana Raja Daud sendiri tidak tahu akan hal itu. Tapi di pihak dia ada Yoab dan juga nanti ada imam yang mengurapi dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu anak yang keempat, dan ini bukan mati karena pedang, tetapi akibat daripada dosa Daud, yaitu anak yang dilahirkan oleh Batseba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah berhenti sampai di situ hukuman yang Tuhan berikan kepadanya? Kalau kita melihat kembali, yaitu dari ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, maka di sini Tuhan juga berkata, selain daripada, yaitu di mana keturunannya akan dihukum oleh Tuhan, ayat 11, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Akibat daripada dosa Daud yang disembunyikan, maka sekarang apa akibatnya? Malapetaka didatangkan Tuhan dari kaum keluarganya sendiri. Kapankah hal itu terjadi? Yaitu ketika Absalom berusaha mengambil tahtanya ketika dia masih hidup, masih sehat. Absalom berusaha membunuh ayahnya, sehingga ayahnya itu lari dari Yerusalem kepada guru. Dan Absalom menggantikan Raja Daud sementara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal itu semua terjadi? Ini adalah karena dosa yang disembunyikan oleh Raja Daud. Lalu berhentikah sampai di situ akibat daripada dosanya? Tidak. Lalu apalagi akibatnya? Kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-11, maka Tuhan berkata, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Daud lari dari Absalom kepada guru, maka bagaimana? Dia meninggalkan lebih kurang 10 gundiknya di istana untuk menunggui istana. Dan akhirnya Absalom nanti secara terang-terangan akan meniduri gundik-gundik ayahnya ini di depan mata bangsa Israel. Nah, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Akibat daripada dosa yang disembunyikan. Sebab Daud melakukan dosanya secara tersembunyi, tetapi Tuhan secara terang-terangan akan menghukum dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini betapa mengerikannya dosa itu. Lalu apakah Daud memohon pengampunan kepada Tuhan? Ya. Dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan itu diungkapkannya dengan hati yang sangat tulus kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah melihat hatinya yang tulus dan sadar akan dosanya. Maka bagaimana Tuhan mengampuni dia? Kalau Tuhan mengampuni dia, lalu mengapa kok sampai Tuhan menjatuhkan hukuman berat kepada dia? Dosanya diampuni, tetapi akibat daripada dosanya itu harus dia tanggung. Mengapa hal ini diizinkan oleh Tuhan? Supaya ini menjadi pelajaran berharga bagi Daud sekeluarga dan juga tentunya bagi generasi ke generasi yang membaca Alkitab. Dan ini tentunya juga menjadi pelajaran bagi kita bersama. Supaya janganlah hendaknya kita sekali-kali menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak tahu. Supaya jangan kita mengingini sesuatu dengan cara kita berbuat dosa, tapi belajarlah meminta kepada Tuhan. Kalau memang itu kebutuhan kita, maka Tuhan akan memberikannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi kalau itu hanya sebatas keinginan kita saja,
maka Tuhan yang akan menilai apakah ini benar, apakah ini pantas, cocok diberikan kepada kita atau tidak. Sebab apabila nanti itu diberikan, dikabulkan Tuhan, ternyata akhirnya kita menjadi sombong, maka nama Tuhan tidak termulia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia ini, kita percaya kepada Tuhan, artinya kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi kita belajar menerima apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ini artinya bahwa aku percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dari peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sangat mengerikan sebenarnya. Dan ini juga adalah hal yang memalukan. Tetapi Alkitab dengan terang-terangan menuliskan dosa Daud. Mengapa? Supaya kita dapat mengerti dan kita jangan meniru perbuatannya. Lalu mengapa Alkitab menuliskan ini? Karena Alkitab tidak pernah menutup-nutupi kesalahan ataupun dosa orang, sekalipun orang itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya semuanya terbuka sehingga banyak orang dapat belajar dari generasi demi ke generasi. Sampai ke generasi kita sekarang, tentunya saya harus belajar, saudara juga harus belajar. Dan Tuhan menuntut kita supaya kita belajar. Janganlah hendaknya kita marah ketika suatu hari ada dosa ataupun kesalahan kita ditegur oleh hamba Tuhan. Kiranya kita belajar merelakan, menerima, dan kita mau berubah sehingga kita pun akan dipakai oleh Tuhan. Sebab Amsal berkata, siapa yang menutupi kesalahannya, maka dia tidak akan disayangi, malahan dia akan menerima hukuman. Tetapi orang yang setelah dia ditegur, maka dia meninggalkan dosanya itu, maka dia kemudian akan disayangi, bahkan dihormati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini banyak hal yang bisa kita pelajari, bahwa ternyata dosa bagi orang percaya itu bukan lagi yaitu pasangan yang tepat. Orang yang percaya kepada Tuhan bisakah berdosa? Bisa, tapi bukan terus-menerus berbuat dosa. Kalau orang yang percaya terus-menerus berbuat dosa, ini harus dipertanyakan, percaya seperti apakah yang dimilikinya. Lalu kalau kita melihat dalam peristiwa ini, apakah akhirnya Tuhan tidak mengampuni dosa Daud? Diampuninya. Kalaupun kita juga sudah berdosa, kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, dosa kita juga akan diampuni. Contoh saya katakan, ketika ada di antara orang yang percaya, lalu ternyata dia melakukan dosa, dia pergi ke pelacur, maka bagaimana? Dia minta ampun kepada Tuhan. Apakah dosanya diampuni? Iya, diampuni. Tetapi dia pasti akan menerima akibat daripada dosanya itu. Ketika hal itu diketahui, tentu ada hukuman yang harus dia terima. Jadi tidak ada dosa yang tidak ada akibatnya. Semua berakibat. Cuman tergantung dosa yang kita buat, parahkah ataupun ini dosa yang biasa kita lakukan, yang kita anggap mungkin menjadi kebiasaan kita. Ya, tapi yang pasti Daud berusaha menutupi dosanya serapi mungkin, tapi Tuhan melihat semuanya itu. Jadi janganlah hendaknya kita menjadi bodoh, menutupi yaitu dosa kita dengan begitu rapi, tapi kiranya belajar kita membukakannya kepada Tuhan. Kiranya lewat peristiwa ini kita dapat semakin mengenal Tuhan, dan kita pun hati kita mau sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, sehingga kita tidak lagi nyaman dalam hal berbuat dosa, tetapi kita harus semakin hari
semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga semakin kerohanian kita semakin bertumbuh, kita pun akan semakin peka terhadap dosa yang kita katakan yang besar maupun yang kecil, akan semakin peka. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin peka terhadap kesalahan, terhadap sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan, karena lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan menasihati dan menegur kami, supaya kami belajar lewat pengalaman Daud. Sebab Tuhan mengizinkan hal ini dituliskan, supaya termasuk kami dalam zaman kami sekarang ini belajar, supaya kami tidak meniru, yaitu apa yang diperbuat oleh Daud. Dan kami juga, hati kami tidak begitu melekat kepada Daud dan membanggakan sosok seseorang yang mungkin kami anggap adalah orang yang patut diteladani. Tetapi kami harus belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan yang harus menjadi teladan utama kami adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menasihati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat tertanam dalam hati kami, menjadi keyakinan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.